Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inung di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung ya. Kayak gini tuh. Jadi di video kali ini aku akan share kepada teman-teman ada berita yang kurang mengenakan buat mbak-mbak helper atau TKW yang khususnya di Singapura. Jadi beberapa hari yang lalu tuh ada kejadian yang kurang mengenakan lah ya, ceritanya tuh kayak gini. Sebelum kita bekerja ke Singapura, kita harus menyiapkan tuh mental banget yang kuat itu ya teman-teman ya. Jadi bekerja ke luar negeri itu kebanyakan ada yang beruntung dan ada yang kurang beruntung kayak gitu. Nah, sama dengan nasib Mbak Ria ini ya, TKW Singapura asal Indonesia. Dan Mbak Ria ini ceritanya sudah bekerja di rumah majikan itu udah 4 bulan yang lalu. Namun kenyataan itu berkata lain. Ingin merubah nasib perekonomian yang lebih baik dari Indonesia merantau ke Singapura dan meninggalkan anak dan juga suami sekaligus orang-orang tercinta itu memang berat ya. Namun semuanya kita juga pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tidak semuanya itu bernasib sama, tidak semuanya itu beruntung kayak gitu. Dan Mbak Ria ini sungguh kurang beruntung ya, termasuk TKW yang kurang beruntung mungkin kayak gitu. Jadi ceritanya itu Mbak Ria sudah bekerja di rumah majikan dari 4 bulan yang lalu. Dan di beberapa hari yang lalu Mbak Ria ini minta pertolongan ke home atau ke shelter, yaitu Humanitarian Organization of for Migration Economic, yaitu disingkat dengan kata home, yaitu tempat untuk meminta bantuan kalau terjadi masalah di Singapura sebagai helpers atau sebagai TKW ya. Jadi Mbak Ria ini itu mulai bangun dari begini ya, aku kasih listnya seperti ini ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat amit-amit teman-teman mengalami hal yang sama ataupun sudah nggak kuat dengan pekerjaan majikan, badan kita sudah merasa lemah dan tidak kuat, tidak fit kayak gitu, bilang baik-baik dengan majikan. Dan kalaupun majikan tidak merespon, telepon si agensi. Kalaupun agensi tetap tidak merespon, tidak ada respon yang baik, tidak segera menindaklanjuti, kalian bisa telepon ke CDE sini ataupun ke home. Aku kasih linknya di description box ya teman-teman ya. Ini adalah tempat kalian untuk mengadu semua masalah kalian kalau memang kalian tidak merasa nyaman ya. Jadi aku akan kasih list untuk Mbak Ria ini karena pekerjaan itu dari start mulai 5.30 non-stop sampai jam 11 itu tanpa ada rest, tanpa ada schedule karena majikannya sudah memberikan schedule kayak gini ya, dari 5.30 start sampai jam 11 ya. Itu pun belum nanti yang lain-lain. Sampai di listnya ini sampai-sampai majikannya itu kayak mengabaikan kesehatan si helper ini, si Mbak Ria ini ya teman-teman ya. Jadi makannya juga kurang, tidurnya juga kurang, dan sekalipun off dia aja dapat sebulan sekali, dan itu pun jam 10 ya, jam 10 baru keluar off day, dan jam 4 itu harus sudah pulang. Sebelum jam 10 itu Mbak Ria ini harus mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Dan setelah pulang harus memasak buat dinner juga. Ini itu salah ya teman-teman. Misalnya ini kejadian terjadi pada kalian, itu kalian harus komplain ya. Jangan pernah mau dibully ya. Speak up ya, speak up.
sekali kalian datang ke rumah majikan, kalaupun kalian off day, tinggalin aja off day. Ya kalau kerja sedikit-sedikit, nanti pulang cuci mangkok, cuci piring sedikit aja, itu nggak masalah sih. Kalau banyak ya kalian tinggalin aja. Meskipun majikan kalian ngeroweng, mereka nggak akan nampar kalian karena mereka tuh tahu mereka itu salah dan mereka itu cuman menakut-nakuti kalian. Jadi kalian harus berani speak up ya. Jadi di sini Mbak Ria ini schedule-nya mulai dari jam bentar ya. Nih, mulai dari jam 5.30 AM di pagi hari. Jadi schedule ya. 5.30 AM make coffee 4 tablespoon with hot water. Itu buat majikannya. Setelah setengah jam kemudian jam 6 boil ginger water. Jam 6.30 sweep and mop living room floor. Jadi sweep and mop living room floor itu jam 6.30. Pokoknya selang setengah jam. Jadi semuanya tuh setengah jam harus selesai. Jadi jam 7 sweep and mop karpet. Karpet juga disapu dan dipel juga. 7:30 AM put coffee in black bag. 7:45 prepare water and breakfast for madam. 8 AM wash clothes, machine and hand wash. Spray panties, brush socks and walking clothes. 9 AM wash backyard floor. 9:30 wash downstairs toilet. 10 AM prepare turmeric water and coffee, prepare t-shirt, towel, water bottle and hand glove. Si foto. 10:15 AM clean kitchen table and living room table. 11 AM clean upstairs toilet and mop floor and wipe table. 12 PM cook lunch washer. Si video ya. 1 PM continue to clean all area upstairs and balcony and wipe all the table. 3 AM iron clothes. 4 AM organize and fold the clothes and pack and clean all things. Display item extraction probably. 4 PM prepare dinner and boil soup. For 6 PM spray insects upstairs and close upstairs window. 7:15 serve dinner. 7:30 PM pack clothes upstairs. 7:40 PM. Jadi teman-teman ya, jadi sampai dengan jam continue terus sampai dengan jam 11 malam. Dia itu non-stop dan di schedule-nya pun tidak ada waktu dia untuk breakfast, tidak ada waktu dia untuk lunch. Rumahnya ini kayaknya ini story lah ya, bungalow ataupun landed kayak gitu. Kayak gitu ya, story-story kayak gitu. Bungalow ataupun landed. Jadi mbaknya ini tuh, Mbak Ria ini itu merasa kesel banget dan merasa tidak kuat dengan pekerjaan yang dikasih dari majikan ke dianya kayak gitu. Dan kalaupun Mbak Rianya ini melakukan kesalahan atau melakukan kerusakan terhadap barang-barang majikan, majikannya ini suruh dia untuk mengganti dan dipotong dari gaji setiap bulannya berapapun itu. Itu adalah pengakuan dari Mbak Ria ya teman-teman ya. Jadi Mbak Ria ini merasa sudah tidak kuat badannya karena nggak ada istirahatnya sama sekali. Jadi dari 5.30 sampai jam 11 malam tidak ada. Jadi mungkin dianya itu kalaupun makan, kalaupun sarapan, kalaupun makan siang ataupun makan malam tuh pasti sambil lari itu. Karena aku pernah merasakan kayak gitu, sambil lari gitu loh. Sambil ngapain itu, sambil nyaplok makanan, nah kayak gitu-gitu. Dan rumahnya ini pun juga termasuk rumah yang gede ya, kayak gitu. Belum lagi ekstra work yang dikasih oleh majikan, dan itu sungguh berat banget ya. Kalau kalian mendapatkan majikan yang seperti itu, kalian wajib speak up ya, jangan takut dan jangan malu, jangan takut. Karena ketakutan itu yang membuat kita nurut aja kayak gitu. Nah, dan akhirnya nanti kita akan dapat bulian dari majikan. Gitu ya teman-teman ya saran aku tuh. Jadi, kalaupun ini terjadi pada kalian, ini khusus yang masih baru-baru itu pasti masih ada rasa takut-takutnya, malu-malunya kayak gitu ya.
No, kalian jangan kayak begitu. Beranikan diri ya teman-teman. Karena aku juga ngalami sih dulu-dulu tuh kalau takut itu rasanya gimana, aku juga nggak komplain kayak gitu. Takut mau ngomong gini, takut mau ngomong kayak gitu, takut kayak gitu. Tapi di sini saya tuh sharing buat teman-teman, itu buat kebaikan teman-teman ya. Sayangi badan kalian, tubuh kalian, karena kalian itu meninggalkan keluarga tercinta dari Indonesia untuk ke luar negeri. Tapi kalau kalian mendapatkan majikan yang seperti ini, kalian cepat-cepat minta bantuan, telepon agensi ataupun ngomong dengan majikan baik-baik ya. Kalau tidak ada respon dari pun majikan ataupun dari agensi, kalian harus minta tolong ke tadi yang dari awal aku bilang ke home ataupun ke CDI. Kayak gitu ya teman-teman. Kalian pasti akan dibantu. Oke? Okay? So, semoga sharing dari Inom ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya dan hati-hati dalam bekerja selalu, jaga kesehatan selalu, sayangi badan dan tubuh kalian masing-masing ya teman-teman ya. So, semoga sukses semuanya dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.